Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam penjelasan hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7. Baik, silakan dan lanjutkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa min dhalika aidan anna al-hadits ad-dha'if alladhi nassa ahlul ilm ala dha'fihi la tansibuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sabilil jazm wa innama taqul yurwa an Rasulillah aw warada an Rasulillah wa la taqul qala Rasulullah kadza aw fa'ala kadza bal ta'ti bi sighati tamrid min babil amanah. Hadza kulluhu fima yata'allaqu bin nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini masih penjelasan tentang makna nasihat di Rasulih. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Apa syarahnya? Apa penjelasannya? Kata beliau, wa min dzalika aidha. Di antara maknanya adalah bahwa hadis yang dhaif yang mana para ulama ahlul ilmi telah memberikan nas akan kelemahannya, akan kedhaifannya. Maka hadis dhaif ini kata beliau, la tansibuhu ila Rasulillah. Jangan sekali-kali engkau menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabil dan jazmi. Jangan kau sandarkan kepada beliau secara jazm. Maksudnya jazm itu engkau pastikan, tidak boleh. Ketika ada hadis dhaif, jangan sandarkan kepada Nabi secara jazm. Tapi wa inna ma taqulu yurwa an Rasulillah. Tapi engkau menggunakan bahasa yang lain, yaitu menggunakan bahasa yurwa, diriwayatkan dari Nabi. Ini kalau seandainya kita menyampaikan hadis yang lemah. Dan hadis yang lemah itu sudah ditansis, sudah dipastikan oleh para ulama akan kelemahannya. Maka hadis yang lemah ini ketika antum mau sebutkan, jangan dibahasakan Nabi mengatakan. Jangan. Waalaikumsalam. Tapi sampaikan dan ucapkan diriwayatkan dari Nabi demikian-demikian. Kenapa? Ini bentuk amanah. Bentuk amanah, amanah ilmiah. Sebab kita hanya boleh menyadarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadis itu hadis yang dipastikan akan keabsahannya. Kalau tidak, jangan disandarkan kepada beliau. Ini amanah. Ini nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw warada an Rasulillah, atau warid syah dari Nabi. Atau dikatakan bahwasanya Nabi. Diganti istilahnya ya, dikatakan bahwa Nabi mengatakan demikian. Ini bentuk kehati-hatian. Agar supaya seorang itu ketika menyampaikan hadis jangan terlalu bermudah-mudahan. Apalagi hadisnya hadis yang dhaif. Gunakan istilah-istilah yang lain. Wala taqulu qala Allah wala taqulu qala Rasulullah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan Nabi mengatakan demikian. Au fa'ala kadza, atau Nabi berbuat demikian. Bal ta'ti bi sighati at-tamrid min babi al-amanah. Bahkan engkau menggunakan metode atau bahasa at-tamrid. At-tamrid itu dalam ilmu mustalah adalah seorang menggunakan bahasa fi'il madhi al-majhul atau fi'il mudhari al-majhul. Qila atau yuqalu, itu namanya sighatu at-tamrid. Ini kalau pernah belajar ilmu nahwu pasti akan paham. Iya, itu yang dimaksud dengan sighatu at-tamrid. Sighatu at-tamrid apa tadi? Mendatangkan fi'il madhi majhul atau mudhari majhul. Hadza kulluhum fima yata'allaqu bin nasihati li Rasulillah. Ini semuanya adalah bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Tsumma qala hafizahullahu taala kadzalika minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla tadkhula fi nashihi al-ahadith aw tad'ifiha wa anta laysa indaka maqdiratun ala dhalik
فلا يدخل في هذا إلا أهل الفن وأهل الاختصاص من الراسخين في العلم والرواية. أما ما ظهر على كثير من الشباب من الجرأة على الأحاديث والتصحيح والتجريح فيها من غير علم ومن غير أن يسبق لهم دراسة وخبرة ولا تلقي للعلم عن العلماء فهذا خطر شديد وجرأة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik. Kata beliau, "Wakadzalika minan nasihati li Rasulillah." Demikian pula bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tadkhula fi tashihi al-ahadits aw tadhifiha. Jangan sekali-kali engkau masuk dalam sebuah arena, dalam sebuah pembahasan mensahihkan hadis atau melemahkannya. Itu bentuk nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebutkan hadis, jangan terlalu sok. Ini hadis dikuatkan oleh si fulan dan si fulan. Padahal Anda cuma contek. Jangan. Lain halnya kalau seandainya Anda sudah pernah belajar, sudah pernah mempelajari ilmu hadis dari awal sampai akhirnya. Kemudian Anda membahas seputar hadis dari sisi kelemahan atau kedhaifannya, boleh. Tapi kalau Anda hanya sekedar contek-contek, lihat sana, lihat sini, itu namanya bukan menasihati untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya jur'ah. Apa artinya jur'ah? Jur'ah itu seperti apa namanya? Jur'ah seperti lancang. Bentuk kelancangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta laysa 'indaka maqdiratun 'ala dhalik. Sementara engkau tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian dalam hal tersebut, mau mensahihkan hadis, mau melemahkan hadis, sementara Anda tidak punya khibrah, tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, namanya bentuk kelancangan terhadap sunnah Rasul. Fala yadkhulu fi hadza illa ahlul fan. Maka tidak ada yang bisa masuk dalam ranah ini kecuali orang-orang yang memang pakar di bidangnya, yaitu bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wa ahlul ikhtisas min ar-rasikhin fi al-ilmi war riwayah, atau memang orang-orang yang bergelut di bidang ilmu hadis atau ilmu riwayah. Amma ma dhahara ala katsirin min asy-syabab min al-jur'ati ala al-ahadits wat tashih wat tajrih fiha min ghairi ilmin. Adapun fenomena yang terjadi sebahagian atau kebanyakan dari kalangan para pemuda yang mereka lancang terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin beliau mengisyaratkan tentang kejadian di beberapa negeri seperti Saudi Arabia. Penuntut ilmu baru belajar. Di negeri Saudi Arabia, di Yaman atau di Mesir, kemudian dengan lancangnya berani membahas seputar hadis tentang kelemahan atau kesahihannya. Ini bukan sikap ilmiah. Bahkan ini bentuk kelancangan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Tidak boleh ada yang berbicara tentangnya kecuali orang yang pakar, orang yang ahli di bidangnya. Anda tidak punya kemampuan ingin membaca hadis, sampaikan hadis tanpa menggambarkan Anda sebagai orang yang ahlul hadis, orang yang paham. Jangan. Kalau Anda sudah belajar, silahkan. Hadis ini dikeluarkan oleh si fulan, oleh imam si fulan, didhaifkan oleh si fulan. Silahkan. Kalau Anda sudah belajar dari awal sampai akhir. Tapi kalau hanya sekedar cantik sana, cantik sini, ingin dikatakan sebagai orang yang hebat dalam ilmu hadis, ini tidak pantas. Bukan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Min ghairi an yasbiqa lahum dirasatun wa khibrah. Di mana dia sebelumnya tidak pernah ada histori belajar atau ada pengalaman dalam menghukumi hadis sahih atau dhaifnya. Iya. Wala talaqqi ilmi min anil ulama, dan juga tidak ada histori dia pernah belajar dari salah seorang ulama. Fahada khatarun azim, fahada khatarun syadid. Maka seperti ini adalah perbuatan tindakan sangat berbahaya dan bentuk jur'ah. Apa tadi artinya jur'ah? Kelancangan. Bentuk kelancangan
terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وليس من النصيحة لرسول الله أن يتدخل الجهال ويسموا أنفسهم بالمحدثين بناء على أنهم اطلعوا على كتاب من كتب الحديث أو حفظوا عدد منها لأن محرد حفظ الأحاديث Ya, لأن مجرد حفظ الأحاديث Baik. لا يجعلهم Halaman kita sudah dapat halaman 115 atau 116, penjelasan hadits ke berapa ini? Hadits ke-7 ya? Hadits ke-7 sudah dapat? Atau sini saya carikan, sini biar bisa carikan sini supaya kita bisa perhatikan juga. Tapi mana kitabnya? Ini yang ini coba keluar. Mana tadi PDF-nya? Ada tadi PDF-nya. Oh ini. Yang lain ada? Coba. Tahu je nomornya? Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وليس من النصيحة لرسول الله أن يتدخل الجهال ويسموا أنفسهم بالمحدثين بناء على أنهم اطلعوا على كتاب من كتب الحديث أو حفظوا عدد منها لأن مجرد حفظ الأحاديث لا يجعلهم من المحدثين إنما المحدث هو المتخصص في علم الرواية وهذا فن عظيم يتلقى عن العلماء وعن أهل العلم والخبرة. Kata beliau, walaysa minan nasihati li Rasulillah. Dan juga bukan bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatadakhala al-juhalu wa yusammu anfusahum bil muhadditsina. Adalah ketika orang-orang jahil mereka masuk secara serampangan, yatadakhal, masuk secara serampangan. Ada orang jahil, tidak pernah belajar ilmu hadis, kemudian dia masuk dalam ranah ilmu hadis, berbicara seputar hadis ini, padahal dia tidak pernah belajar sama sekali, tidak ada history, tidak pernah belajar kepada guru, tidak pernah mempelajari kitab Baiquniyah, Nuzhatun Nadhar, Alfiyah Al-Iraqi, atau kitab Al-Ba'ithun Hadith, tidak pernah belajar kitab Adh-Dhawabit Jarh wa Ta'dil, tidak pernah belajar. Murni dia hanya sekadar mencontek karyanya para ulama. Kemudian dia berbicara tentang hadis, ini dilemahkan si fulan, disahihkan oleh si fulan, ini namanya yatadakhal. Sok tahu. Iya. Wa yusammu anfusahum bin muhadditsina, dan dia menamakan dirinya sebagai orang-orang yang ahli hadis. Bina'an ala annahu yatala'u ala kutubin min kutubil hadis, karena dia menganggap sebagai orang yang sudah menelaah kitab dari kitab-kitab hadis. Jadi maksudnya beliau gambarkan tentang kondisi sebagian pemuda, saking semangatnya untuk menyampaikan hadis, berbicara tentang hadis, hanya bermodalkan pernah mempelajari kitab hadis. Itu pun yang dipelajari kitab Sahih Bukhari. Itu pun yang dibaca kitab Sahih Muslim tanpa mempelajari ilmu hadisnya. Beda ya, beda kitab hadis, beda kitab ilmu hadis, beda. Kitab hadis itulah kitab riwayat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, itu namanya kitab hadis. Itu lain sendiri ilmunya. Nah, seorang tidak akan bisa memahami kitab hadis ini tanpa dia mempelajari kitab
ilmu hadis. Kitab ilmu hadis itulah yang dipelajari tentang bagaimana seorang mendhaifkan hadis, melemahkan hadis. Ini hadis mursal, mauquf, mauqtu', hadis musnad, hadis mursal khafi. Itu semuanya dipelajari dalam kitab ilmu hadis. Dan itu ada derajatnya. Ada tahapannya. Yang pertama Baiquniyah, kemudian Al-Ba'ithul Hadis, kemudian Nuzhatun Nazar, kemudian Alfiyah Al-Iraqi. Banyak. Yang terakhir adalah kitab Dhawabit Jarh wa Ta'dil. Itu harus dipelajari semuanya. Kalau sudah dipelajari, barulah seorang diperkenankan untuk membahas hadis secara ilmiah. Oh, ini dilemahkan oleh si fulan. Boleh, silakan. Tapi kalau tidak, hanya sekedar untuk dikatakan sebagai orang yang hebat. Oh, tidak boleh. Itu bentuk menipu kaum muslimin dan bukan menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Au hafidhu ajalan minha, atau dia hanya sekadar menghafal sebagian hadis. Lianna mujarrad hifdhul ahadits la yaj'aluhu minal muhadditsina, karena sekedar menghafalkan hadis-hadis tidak menjadikan mereka dikatakan sebagai ahlul hadis. Beda ahlul hadis, beda orang yang sekedar hafal hadis, beda sekali. Orang yang dikatakan sebagai ahlul hadis itu selain daripada dia menghafalkan hadis dan dia juga tahu tentang ilmu hadis, dia sudah pelajari dari awal sampai akhirnya. Iya. Nah, kalau dia sudah hafal hadis dan sudah tahu bagaimana metode melemahkan hadis, mensahihkan hadis, barulah dia dikatakan sebagai ahlul hadis. Yang seperti ini silahkan berbicara pada ranahnya, silahkan. Iya. Kemudian wa innamal muhadditsu huwal mutakhassis fi ilmi riwayah. Ahlul hadis itu adalah orang yang bergelut, mutakhassis. Dia mengkhususkan dirinya. Dia mengkhususkan dirinya bergelut dalam ilmu riwayat. Wa hadha fannun 'azimun yatanaqqa 'anil ulama wa 'an ahli ilmi wal khibrah. Dan ini adalah materi atau bidang ilmu yang sangat agung yang harus diambil dari para ulama. Bukan sekedar seorang mempelajari secara otodidak, oh tidak bisa. Itu harus dipelajari dari para ulama, ulama yang tahu kunci-kuncinya. Kunci ilmu hadis itu berada di dalam para ulama. Iya. Memang ilmu itu sudah dituliskan dalam kitab-kitab para ulama, memang betul demikian. Tapi kunci-kuncinya itu berada di dadanya para ulama. Makanya seorang ketika buka kitab hadis, dia tidak akan paham dengan pemahaman sempurna sampai dia mempelajari di hadapan para ulama. Iya. Dan setahu saya di Makassar ini atau di Indonesia ini, setahu saya, sependek pengetahuan saya, tidak ada ulama yang memang pakar di bidang ilmu hadis seperti guru kita, Al-Ustadz Dzulqarnain. Itu memang bidangnya beliau. Itu bidangnya. Makanya saya sampaikan sama antum, kalau antum lihat Ustadz Zul bahas tentang ilmu hadis, Sunan Tirmidzi tentang pembahasan kurban, atau Sahih Bukhari pembahasan tentang puasa, ikuti itu. Itu fannya beliau, itu bidangnya. Situlah akan keluar ilmunya beliau. Wallahi. Saya tidak pernah melihat ada seorang di Indonesia ini, seorang ulama yang sangat-sangat pakar ketika menyampaikan hadis seperti beliau, hafizahullah taala. Luar biasa. Kita belajar kembali Alfiyah Al-Iraqi ya. Belajar Alfiyah Al-Iraqi itu. Beliau mengajar kita membawa 5 kitab. 3 kitab, 1 tab, 2 tab. 2 tab, 3 kitab. Beliau mengajar Alfiyah Al-Iraqi 2 tahun atau 3 tahun lalu sebelum corona. Itu faedahnya mengalahkan faedah yang dikeluarkan oleh doktor dalam bidang hadis. Kalah semuanya. Luar biasa faedahnya beliau. Beliau sebutkan sudut ini, ucapan sana, subhanallah. Sampai beliau sebutkan dari jilid kitab-kitab. Ini kitab ada berapa jilid disebutkan oleh ulama sini, ulama sana. Subhanallah, luar biasa faedahnya. Dihafalkan oleh hafalan beliau. Kalah dari dokter-dokter di pengajaran hadis di universitas mungkin di Madinah atau yang lain, kalah semuanya. Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Iya. Jadi maksudnya di sini ilmu hadis itu dipelajari dari siapa? Dari ulama yang pakar di bidangnya.
Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فليس لكل أحد أن يطالع في كتب الحديث ثم يصححها ويضعف أو يفسرها ويشرحها من عنده بدون فهم صحيح لأن هذا من الغش لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والواجب أن تحترم السنة ولا يدخل فيها إلا من هو مختص بهذا العلم. Baik, falaysa likulli ahadin an yutali'a fi kutubin hadis. Tidak setiap orang diberikan kewenangan untuk menelaah kitab-kitab hadis. Tidak semua orang. Untuk mempelajari, untuk menelaah kitab hadis. Apa tadi kitab hadis? Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu namanya kitab hadis. Itu kitab hadis. Tidak semua orang diperkenankan untuk membacanya. Tidak semua. Apalagi al-mubtadi, orang yang baru belajar, baru hijrah kemarin. Baru hijrah kemarin itu tanda kutip ya. Baru 3 tahun kemarin hijrah kemudian baca kitab Sahih Bukhari, jangan. Terlalu mudah itu, terlalu bergampangan dia. Itu kitab Sahih Bukhari, kitab hadis. Akan bisa dipahami ketika seorang sudah mempelajari kitab ilmu hadis. Kalau hanya sekedar lihat-lihat saja boleh, tapi untuk mempelajari ya, silakan pelajari kepada orang yang ahlinya. Tapi kalau sekedar dia ambil faidah secara sendiri, enggak boleh. Dia sekedar baca-baca kemudian dia ambil faidah secara langsung, enggak boleh. Dia ambil faidah sendiri, enggak boleh. Dia harus punya history dulu. Pernah belajar ilmu hadis dari awal sampai akhir. Kemudian dia sudah belajar dari guru, bukan satu guru, banyak guru. Kalau sudah itu silakan baca kitab Bukhari, Muslim atau kitab yang lainnya. Summa yusahhihu aw yudha'ifu aw yufassiruha wa yashrahuha min indihi biduni fahmin sahih. Kemudian dia mensahihkan, mendhaifkan, mentafsirkan, menjelaskan berasal dari kantong pribadinya. Dia lemahkan hadis, dia sahihkan hadis menurut pendapatnya pribadi. Ini kerancangan namanya. Lianna hadza minal ghishi li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan, kelancangan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis perkara yang sangat agung, harus dihormati, dijaga kehormatannya. Cara menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berbicara tentang hadis kecuali orang yang pakar tentang hadis juga. Iya. Anda baru belajar 4 tahun kemarin, oh belum bisa itu. Nanti yang bisa berbicara itu orang yang sudah belajar 10 tahun. Orang yang sudah belajar 13 tahun. Baru bisa dia membaca kitab-kitab seperti ini, dia ambil faedah sendiri. Itu pun dengan tahapan-tahapan yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kalau sekedar baru 3 tahun belajar, 4 tahun belajar, yang belum bisa. Silahkan belajar, tapi belajar kepada ulama. Ambil faedah dari mereka. Tapi kalau belajar baca sendiri, tidak boleh. Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى قال ولأئمة المسلمين المراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور والنصيحة لهم تكون باعتقاد ولاياتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من ولي عمل من العمل المسلمين ولاة الأمر عليه فإنه يجب عليه النصيحة. Bacanya wallahu waliyul amri alaih. والله ولي الأمر عليه فإنه يجب عليه النصيحة فيه بأن يقوم به على الوجه المطلوب فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور لأنهم اتمنوه على هذا العمل فلم يقم به أو تهاون به. Baik, Masya Allah. Ini penjelasan sangat penting sekali ya untuk kita sampaikan kepada orang-orang awam. Iya. Apa sebenarnya makna daripada menasihati kepada a'immat kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin?
Ini akidah ini. Dan akidah ini harus terus disuarakan. Harus terus disampaikan kepada orang-orang awam sehingga mereka teredukasi. Mereka tercerahkan mana sebenarnya akidah yang benar terhadap pemerintah, terhadap pemimpin, terhadap penguasa. Yang kita diperintahkan selaku rakyat itu memberikan nasihat juga kepada para pemerintah. Nah, sekarang perlu kita pahami apa sebenarnya makna menasihati pemerintah itu. Sekarang beliau sebutkan tentang makna daripada nasihat kepada a'immat al-muslimin. Kata beliau, wal muradu bi a'immatil muslimina ulatul umur. Maksud daripada imamnya kaum muslimin adalah para pemimpinnya mereka. Itu bahasa lain daripada ulatul umur. Disebut juga dengan a'immatul muslimin. Pemimpinnya kaum muslimin, imamnya kaum muslimin itulah siapa? Para penguasa, para pemerintah. Iya. Wan nasihatu lahum takunu bi'tiqadi wilayatihim. Yang pertama, bentuk nasihat kepada pemerintah itu adalah seorang meyakini akan wilayahnya mereka, akan kepemimpinan mereka. Sudah syah sebagai pemimpin harus diyakini bahwa kepemimpinannya itu syah berdasarkan kesepakatan dari masyarakat, kesepakatan manusia seluruhnya. Kalau sudah ada kesepakatan, konsensus terjadi bahwa si fulan sudah menjadi pemerintah sah, maka harus diyakini akan keabsahannya, diyakini akan kepemerintahannya. Kapan tidak diyakini atau dianggap sebagai pemerintah ilegal, ini namanya khianat dan tidak menasihati kepada pemerintah sebagaimana mestinya. Itu tudingan sebagian orang-orang alumni 303 atau 501 itu terserah. Nggak perlu kita sebutkan itu nomor-nomornya, nanti tersinggung. Pokoknya alumni itulah 407 kan terserah. Iya. Alumni si fulan, alumni ini dan ini. Itu pernah terucapkan dari lisannya mereka. Oh, pemerintah Jokowi itu tidak sah, ilegal katanya. Kenapa? Karena hasil dari kezaliman, hasil kecurangan. Subhanallah. Tidak ada buktinya juga. Mereka mengucapkan demikian, tidak ada buktinya. Padahal kita diperintahkan selaku umat manusia, selaku kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menasihati pemerintah. Dan bentuk menasihati mereka adalah meyakini akan kepemerintahan mereka, meyakini akan wilayahnya mereka. Sudah sah sebagai pemimpin, yakini sebagai pemimpin. Jangan dianggap ilegal, jangan dianggap tidak sah. Ini semuanya adalah tidak menasihati pemerintah. Yang kedua, wasam'i wa ta'a lahum bil ma'ruf. Mendengar dan taat kepada mereka, ingat tidak secara mutlak. Betul kita mendengar dan taat kepada pemerintah, tapi dalam hal ma'ruf. Ini saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian ya. Kalau antum dengar ada sebagian dai yang berceramah taat kepada pemerintah, dengar kepada pemerintah, kemudian sampai di situ saja, itu salah. Tidak boleh dikatakan demikian. Dan itu bentuk kekeliruan dalam akidah. Mentaati pemerintah itu betul kewajiban. Tapi dalam hal apa? Dalam hal ma'ruf, itu harus disampaikan secara terang-terangan. Jangan cuma dikatakan taat mendengar kepada pemerintah begitu saja. Itu namanya mengkhianati kaum muslimin. Tidak menyampaikan ilmu secara utuh. Ilmu itu kalau disampaikan harus disampaikan secara utuh, tidak boleh setengah-setengah. Iya. Dan akidah kaum muslimin, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap penguasa itu jelas. Mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal ma'ruf. Iya. Agar supaya tidak ada kerancuan dalam pemikiran. Oh, kita ini kan harus dengar dan taat kepada pemerintah. Betul memang. Lanjutkan. Lanjutkan. Padahal apa? Padahal ma'ruf. Selama kebaikan tidak melanggar syariat, silahkan dengar, silahkan taat. Tapi selama kebijakan mereka bertentangan dengan syariat, la sam'a wa la ta'ah. Tidak boleh dengar, tidak boleh taat. Itu akidah kaum muslimin. Jangan disampaikan secara setengah-setengah. Jelas ya? Sengaja saya sampaikan demikian karena sering terdengar dari sebagian dai yang berceramah menyampaikan akan wajibnya ketaatan kepada pemerintah, kemudian dia sampai begitu saja.
Dia stop sampai di situ. Bentuk kekeliruan dalam akidah juga. Kalau ingin sampaikan akidah, sampaikan secara utuh. Betul, taat dan mendengar kepada pemerintah, sampai di situ saja? Tidak. Dalam hal ma'ruf. Dalam hal ma'ruf. Jadi ketika ada aturan, ada kebijakan dari pemerintah kita yang ternyata kebijakan itu melanggar syariat, wala sam'a wala ta'ah. Tidak boleh dengar, tidak boleh taat kepada hal tersebut saja. Padahal yang merupakan pelanggaran syariat saja. Tapi kita masih meyakini bahwa mereka adalah pemerintah kita. Tidak boleh mengkudetanya, tidak boleh menggunjingnya, tidak boleh merendahkan kehormatannya, tidak boleh dijalankan di mimbar, di panggung, di hadapan kaum muslimin, tidak boleh. Tetap dihargai, tetap dihormati, tetap diakui akan kepemerintahannya. Baik. Wal qiyam bil mahami, dan juga menegakkan dari perkara-perkara penting. Wal a'malil lati yasdilunaha ilaika, dan juga seorang menegakkan dari perkara-perkara yang merupakan sudah ketentuannya mereka. Mereka sudah membuat aturan, maka wajib kita melaksanakan aturan itu. Aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Fal muwadhdhafu wal mudir wal mudarris wal qadhi wal mufti, maka seorang pegawai, seorang direktur, seorang pengajar, seorang qadhi, seorang hakim, seorang mufti, seorang ulama, wa kullu man waliya amalan, dan setiap seorang yang dia memegang urusan dari urusannya kaum muslimin. Ini kan semuanya beliau sebutkan ya, dari bidang-bidang pekerjaan yang semuanya mengurusi urusannya kaum muslimin, seperti pegawai, direktur dalam sebuah perusahaan, atau seorang qadhi, seorang pengajar, seorang hakim, seorang ulama, seorang mufti. Ini semuanya pekerjaan-pekerjaan yang mereka dilibatkan untuk mengurusi urusannya kaum muslimin. Maka mereka ini punya kewajiban. Kewajibannya apa? Menjalankan semua aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Kullu man waliya amalan min a'malil muslimina wallahu waliyul amri alaihi. Fa innahu yajibu alaihi an-nasihatu fihi bi an yaquma bihi ala wajhil matlub. Maka wajib bagi setiap mereka yang telah disebutkan tadi, mereka mengaplikasikan, merealisasikan sesuai dari apa yang diinginkan. Fa inna qassa aw qassara fa innahu laysa nasihan li wulatil umur. Para siapa yang tidak mewujudkan secara optimal, dia tidak merealisasikan secara optimal, secara maksimal, maka dia tidak termasuk sebagai orang yang menasihati terhadap pemerintah. Li'annahum i'tamanuhu 'ala hadzal 'amal falam yaqum bihi aw tahawwana 'alaihi. Karena mereka telah diberikan amanah. Para ulama, apa amanahnya mereka? Menyampaikan ilmu. Kapan mereka tidak menyampaikan ilmu sebagaimana mestinya, sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka mereka tidak teranggap sebagai orang yang menasihati pemerintah. Sebab pemerintah sudah memberikan amanah kepada setiap ulama untuk menyampaikan ilmu sebagaimana mestinya. Ketika ada ulama tidak menyampaikan ilmu, tidak optimal, tidak maksimal, maka dia tidak menasihati pemerintah. Atau seorang pegawai sudah ada amanah diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Ketika mereka tidak tunaikan amanah kerjanya, maka dia tidak menasihati kepada pemerintahnya. Ini pahami ini. Jangan selalu dipahami nasihat kepada pemerintah itu kita menasihati mereka, kita amar ma'ruf kepada pemerintah. Oh, enggak semuanya, enggak selamanya demikian. Juga bentuk menasihati para pemerintah seperti yang disebutkan oleh penulis. Ada amanah diberikan kepada kita oleh pemerintah kita, jalankan sebagaimana mestinya. Itulah bentuk menasihati para pemerintah. Masyaallah. Ayat terakhir. Tsumma qala hafizahullahu taala wa kadzalika minan nasihati laulatil umur munasahatuhum an ba'dil akhta'il lati tahsul wa la ya'lamuna anha fayuballaguna biha in kanat min ghairihim wa in kanat minhum yubayyinu lahum khata'uhum fiha walakin la yakunu hadha fil majalisi
أو على المنابر. إنما هذا يكون بين الناصح وبين ولي الأمر، إما مشافعة وإما كتابة وإما بأيوسي ما يتصل به وينبهه على ذلك. فليس من النصيحة لولاة الأمر أمور لولاة الأمور. الأمور الكلام فيهم في المجالس أو في ماشي. غير ذلك، لأن هذا من الخيانة لولاة الأمور وإن كان عندهم تقصير. فليس من النصيحة أن تشهر بأخطائهم عند الناس. Baik, sampai di situ. Kata beliau, ini penting sekali, Masya Allah. Banyak, kalau kita bacakan ini di hadapan orang awam akan banyak tersinggung. Panas telinganya. Iya. Kalau kita sampaikan kepada orang awam ini akan banyak yang tersinggung. Iya. Wa kadzalika minan nasihati liwulatil umur. Maka demikian pula bentuk menasihati pada pemerintah adalah munasahatuhum an ba'dil akhta'il lati tahsul. Adalah dengan cara menasihati mereka. Menasihati mereka dari sebuah kejadian, sebuah kesalahan yang sudah terjadi. Kita saksikan, kita dengarkan dengan mata kepala kita. Mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan kesalahannya parah. Tersebar di tengah kaum muslimin. Maka kita selaku rakyat jelata juga ada kewajiban untuk menasihati mereka. Tapi ingat, cara menasihatinya ada metode sendirinya. Metodenya disebutkan oleh penulis. Wala ya'lamuna anha. Sementara ulama itu atau pemerintah mereka tidak tahu ini kesalahan. Mereka berbuat salah dan sudah terjadi, tapi mereka tidak sadar itu kesalahan. Fayuballaghuna biha in kanat bi ghairihim. Maka wajib disampaikan kepada mereka. Wajib. Wa in kanat minhum yubayyinu lahum khata'uhum fiha. Iya. Maka seorang itu wajib untuk menjelaskan kesalahannya. Di mana? Disampaikan secara langsung empat mata. Sampaikan secara langsung. Ustaz, kita tidak ada jalan. Iya, tidak ada akses untuk bisa bertemu dengan pemerintah kita. Siapa bilang? Ada akun-akun pribadi mereka. Ada ajudannya mereka. Sampaikan, minta saran kepada mereka. Saya mau bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Saya mau bertemu. Ada ajudannya mereka. Ada nomor WhatsApp-nya mereka. Ada ajudannya mereka. Ketemu mereka. Minta agar supaya diberikan akses bertemu dengan mereka secara pribadi. Di sanalah baru sampaikan. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Presiden, saya datang sebagai bentuk menghormati Anda. Berikan mukaddimah juga. Jangan langsung main Anda ini salah, Pak. Oh, jangan juga. Ada etikanya. Itu pemerintah punya kehormatan, dijaga kehormatannya. Ketika Anda ingin menjelaskan kesalahan pemerintah, jaga etikanya. Datang ke sana, berikan mukaddimah. Pak, saya datang ke sini sebagai bentuk memuliakan Anda sebagai pemerintah kami. Saya sangat menghormati Anda dan Islam sudah mengajarkan kepada kami untuk taat kepada Anda. Itu luar biasa itu. Mereka ketika disanjung terlebih dahulu akan mudah menerima nasihat. Akan mudah menerima nasihat. Tapi kalau Anda datang duduk di kursi, Anda betul-betul begini, curang, korupsi, siapa yang mau dengar? Tidak ada orang mau dengar. Nasihat itu disampaikan agar supaya didengarkan. Bukan sekedar disampaikan begitu saja. Salah. Salah persepsi ketika ada orang mengatakan bahwa nasihat itu yang penting disampaikan. Salah. Nasihat disampaikan agar supaya didengarkan. Agar supaya diamankan. Bukan sekedar disampaikan begitu saja. Tidak begitu. Paham sini? Tapi sudah azan itu. Sabar dulu, kita selesaikan azan baru kita lanjut sedikit. Karena setelah Isya saya langsung jalan, mohon maaf.
Baik. Baik. Walakin la yakunu hadha fil majalis أو على المنابر إنما هذا يكون بين الناصح وبين ولي الأمر. Kata beliau, penjelasan tentang kesalahan pemerintah itu tidak boleh disampaikan di majelis terbuka. Al-majalis maksudnya majelis terbuka. Seperti apa itu? Majelis terbuka seperti apa itu? Mimbar, khutbah Jumat, tabligh akbar, daurah, apalagi media sosial. Itu namanya majelis terbuka, itu ruang publik. Tidak boleh disampaikan kesalahannya pemerintah di ruang publik, di majelis terbuka, tidak boleh. Au 'alal manabir, atau di mimbar-mimbar Jumat. Innama hadza yakunu bainan nasih wa baina waliyil amri. Jadi semuanya harus disampaikan secara rahasia antara yang memberikan nasihat dan antara pemerintah. Imam musyafahatan, kalau bukan secara langsung empat mata, musyafahatunya secara person. Empat mata namanya musyafahah. Ketemu muka itu namanya musyafahah. Au ala kitabah, atau dia tuliskan surat. Dia tuliskan surat kepada pemerintah agar supaya dibaca oleh mereka. Itu juga bentuk menasihati pemerintah. Wa imma bi an yusiya man yattasilu bihi wa yunabbihu bihi ala dzalik. Atau dia memberikan sebuah wasiat. Yang wasiat itu diharapkan bisa sampai kepada mereka. Bagaimana caranya? Wasiat itu dititipkan kepada orang yang bisa menyampaikan kepada pemerintah, dari ajudan atau misalnya seperti pas pampres, atau misalnya tangan kanannya, sekretarisnya, itu bisa kita sampaikan kepada mereka. Kita berikan wasiat, berikan surat kepada mereka, dan mereka akan menyampaikan kepada pemerintah. Semuanya ada aksesnya semuanya. Saya pikir orang pemerintahan tahu semuanya itu. Bahwa ternyata untuk bertemu dengan pemerintah itu ada aksesnya, dan dimudahkan aksesnya, kan begitu ya? Dimudahkan semuanya. Tidak ada yang mengatakan bahwa bertemu dengan pemerintah itu adalah perkara yang sulit. Tidak ada. Ada aksesnya, ada kemudahan. Hanya saja memang pemerintah kita memang sibuk. Kita harus bikin jadwal memang jauh-jauh hari. Tidak apa-apa. Tidak bisa ketemu secara langsung, bisa surat, bisa WhatsApp, bisa Telegram, bisa Instagram. Jangan juga di kolom komentar. Tidak boleh. Pak, ini Bapak kesalahannya di sini 1, 2, 3, 4 di kolom komentar. Oh, tidak benar itu. Itu namanya merendahkan, menjelekkan. Kemudian falaysa minan nasihati liwalatil umuri al-kalamu fihim fil majalis. Bukanlah bentuk menasihati pada pemerintah seorang berbincang kesalahan mereka di majelis-majelis terbuka atau yang semisalnya. Di anna hadza minan khiyanati liwalatil umuri, bahkan ini adalah bentuk khianat kepada wulatul umur. Wa in kana indahum taqsirun, apabila mereka memiliki kekurangan, bahkan semua pemerintah. Bahkan siapa yang beranggapan ada pemerintah zaman sekarang atau terdahulu yang maksum, tidak ada kesalahannya, maka dialah yang keliru. Dialah yang keliru. Dialah yang menyimpang dalam jalan yang benar, dari jalan yang benar. Tidak ada ceritanya pemimpin itu mereka selamat dari kesalahan, bersih dari dosa. Tidak ada. Semuanya sampai dari pemerintah di masa di masa para sahabat hingga hari ini semuanya ada kesalahannya. Di pemerintahannya Abu Bakar ada kekeliruan, tapi kekeliruan mereka lebur, lenyap dengan banyaknya kebaikan-kebaikan mereka. Demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya ya mungkin ada kekurangannya. Mereka juga manusia biasa, tapi kekurangan mereka itu lebur, lenyap dengan lautan kebaikannya mereka. Jelas ya? Jadi beliau sebutkan di sini, apabila pemerintah itu punya kekeliruan, punya kesalahan, falaysa minan nasihati an tusyahira bi akhta'ihim 'indan nas.
Maka bukanlah nasihat kepada mereka adalah engkau memviralkan kesalahan mereka di hadapan manusia. Tusyahira artinya memviralkan, mengumbar. Tapi di sini kurang pas mungkin. Kita cari bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Kita terjemahkan di sini memviralkan. Iya. Jelas ya? Memviralkan kesalahan pemerintah di hadapan manusia tidak boleh. Lianna hadza yajurru syarran. Karena ini semuanya adalah perkara yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى بل نصيحة أن تبلغهم إن استطعت ذلك أو تبلغهم بالواسطة فإن أجزت عن إبلاغهم مباشرة أو بالواسطة فإن الواجب أن تسكت لأنك معذور. Masya Allah, Masya Allah. Balin nasihatu, bahkan nasihat kepada pemerintah itu, antuballighahum in istata'ta dzalik, adalah engkau menyampaikan secara langsung jikalau engkau mampu. Jikalau mampu menyampaikan secara langsung, silahkan. Itulah yang diharapkan. Antuballighahum bil wasithah, atau engkau menyampaikan secara perantara. Seperti saya katakan tadi, melalui sekretaris, melalui ajudan, melalui tangan kanannya, pembantunya, atau siapa yang bisa mewakili mereka. Fa in ajazta an iblaghihim mubasyaratan, jikalau engkau tidak mampu untuk menyampaikan secara langsung atau secara perantara, fa innal wajiba an taskuta, maka di situ kata beliau kewajiban engkau diam. Wa innaka ma'dzur, dan engkau situ ada uzur. Tapi engkau sudah punya niat. Kalau ada akses diberikan kepada saya akan sampaikan kepada pemerintah. Tapi saya sudah cari aksesnya, saya sudah cari jalannya, tidak dapat juga. Apa kewajiban kita? Diam. Doakan kebaikan kepada pemerintah, sudah cukup. Jelasnya itulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap para pemerintah dan para penguasa. Dan itulah bentuk apa? Bentuk menasihati kepada para pemerintah. Baik, mungkin sampai di sini saja dari apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta